Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video request permintaan dari pasien, yaitu pasien terapi kelinci atas nama inisial APK dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Nanti kita cek, kita bedah kelincinya untuk melihat penyakit-penyakit apa saja yang berpindah ke kelinci atas izin Allah. Dan tentunya bahwa metode pengobatan terapi kelinci ini pihak pasien atau perwakilannya itu tidak wajib datang ke rumah saya, tidak wajib. Kalaupun misalkan pasiennya datang ke rumah saya, monggo silahkan. Atau mungkin yang ke rumah saya perwakilannya saja juga monggo silahkan. Atau sama sekali pihak pasien ataupun perwakilannya tidak ada yang ke rumah saya, juga silahkan. Maka bisa dilakukan metode terapi kelinci dari jarak jauh dengan cara air doanya dipaketkan ke alamat pasien, yang mana kemudian nanti penyembelihannya akan saya lakukan sendiri di sini dengan media mungkin di foto atau di video, dan diperlihatkan ke pihak pasien agar pihak pasien yang ada jauh di sana bisa melihat hasil-hasilnya secara praktis dengan media handphone. Seperti sekarang ini, yaitu pasien dari Cirebon, yang mana proses penyembelihan kelincinya tidak bisa datang ke sini, maka bisa dilakukan penyembelihannya di video seperti ini atau mungkin di foto-foto dan lain-lain. Intinya kita komunikasi lewat media WhatsApp untuk konfirmasinya, dan ini nanti videonya kita upload di YouTube, tentunya dengan menjaga etika kerahasiaan pasien. Sebagaimana video-video kami ini, kami menyebut nama pasien dengan inisial, kecuali apabila pasien yang meminta langsung untuk namanya disebutkan secara lengkap, maka boleh saya sampaikan nama pasiennya secara lengkap, tidak dengan inisial. Ya, ini sudah selesai dikuliti. Kemudian kita cek penyakit-penyakit apa saja yang terlihat di kelinci, karena penyakit-penyakit yang terlihat di kelinci adalah penyakit-penyakitnya pasien yang terpindah ke kelinci atas izin Allah. Ya, ini di sini ada gelembung masuk angin ya. Ini gelembung masuk angin lumayan banyak. Ini gelembung-gelembung masuk angin seperti ini yang berbusa-berbusa itu seperti deterjen. Ini berbusa, ini juga ada area-area sini. Ini sepertinya lumayan banyak gelembung-gelembung masuk angin. Sini di area dada sebelah kiri juga banyak ini. Ini mungkin tidak terlalu sangat jelas banget karena ada flash lampunya. Jadi terlihat mengkilat, tapi sebetulnya ini terlihat tebal ya, gelembung-gelembungnya. Ya, di sini juga banyak ini. Ini gelembung-gelembung masuk angin ini. Gelembung masuk angin adalah masuk angin yang sudah lama tidak bisa keluar. Maksudnya masuk angin yang sudah lama masuk ke dalam tubuh dan susah untuk keluar, maka jadilah gelembung masuk angin seperti ini yang merekat dengan daging dan kulit di dalam sana. Nah, gelembung masuk angin tersebut biasanya itu tidak mempan apabila dikerok itu ya, karena yang namanya dikerok itu menghilangkan masuk angin yang masih baru, yang masih 1 hari 2 hari. Kalau ini sudah menjadi gelembung masuk angin, yaitu masuk angin yang sudah lama masuk tidak bisa keluar, maka dikerok biasanya tidak mempan. Namun alhamdulillah dengan doa pengobatan terapi kelinci ini insya Allah mempan. Jadi insya Allah gelembung masuk angin yang ada di dalam tubuhnya pasien insya Allah sudah dipindah-pindah ke kelinci, dan di dalam tubuh pasien gelembung masuk anginnya berangsur-angsur hilang atas izin Allah. Gelembung masuk angin ini bisa menyebabkan demam, imunitas atau kekebalan tubuhnya menurun, bisa menyebabkan terganggunya cairan asam pada paru-paru, pada jantung, terganggunya cairan asam pada lambung,
dan tentunya bisa tidak menstabilkan darah pada seluruh jaringan tubuh, sehingga bisa menjadi biang penyakit. Kemudian gelembung masuk angin juga bisa menyebabkan mengeringnya pelumas-pelumas pada sendi tulang. Itu yang mana bisa menyebabkan osteoporosis, pengeroposan tulang, ataupun osteoartritis, yaitu kerusakan sendi-sendi tulang karena zat kapur atau pelumasnya mengering. Ya, ini kepindah-pindah ke kelinci, alhamdulillah atas izin Allah. Mudah-mudahan kondisinya semakin baik dan gelembung masuk anginnya semakin tidak ada, sehat walafiat, seperti itu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita cek di bagian dalam. Nah, ini di dalam perut sepertinya banyak cairan asam lambung ini. Cairan asam lambung itu adalah nanti sebuah cairan penyakit yang ada di dalam perut yang terlalu banyak. Entah itu di dalam perut, di area paru-paru itu ya, yang di dalam tubuh. Ya, ini ya. Nah, itu yang kucur-kucur yang netes-netes ini banyak cairan asam lambung. Ini tentunya cairan asam lambung itu bisa menyebabkan mudah masuk angin, menyebabkan perut kembung, menyebabkan mual, menyebabkan tidak stabilnya cairan asam pada paru-paru juga. Artinya bisa ibaratnya munjuk ke atas itu cairan asamnya, sehingga cairan di paru-parunya juga terlalu berlebih dan bisa menyebabkan paru-paru itu nafasnya kurang plong seperti itu. Terus bisa menyebabkan paru-paru layu dan lain-lain, sehingga terganggu pernafasannya. Nah, ini sudah terpindah ke kelinci cairan asam lambungnya, mudah-mudahan normal kembali di pasiennya, amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada usus besar ya, usus untuk keluarnya Ini juga pada kembung seperti ini, kayak masuk angin yang bisa menyebabkan peradangan juga. Namun mudah-mudahan tidak sampai terjadi peradangan, mudah-mudahan belum sampai terjadi peradangan. Karena ketika ada peradangan pada usus pembuangan, maka bisa mengakibatkan wasir, ambeien, dan lain-lain. Intinya radang-radang usus pembuangan seperti itu. Namun ini kepindah-pindah ke kelinci, insya Allah mudah-mudahan saluran nya normal kembali, lentur kembali, mudah-mudahan. Bismillah. Kemudian ini di kantong air kencing ya, ini kantong air kencingnya kotor, ini banyak serbuk-serbuk penyakitnya, ini kayak warnanya hitam, ini serbuk-serbuk penyakitnya banyak, itu kotoran-kotoran. Biasanya seperti ini terjadi karena sering mengkonsumsi obat-obatan kimia, biasanya terjadi karena seperti itu. Namun memang pada dasarnya adalah bahwa lewat metode pengobatan terapi kelinci, saya bantu doa supaya penyakit-penyakitnya keluar secara ilmiah lewat air kencing atau mungkin buang air besar. Makanya setiap kali pasien-pasien yang sedang dilakukan terapi kelinci, biasanya pasien mengalami sering buang air kecil atau sering buang air besar seperti itu. Itu proses alamiah untuk membuang penyakit secara alami. Dan ini sudah kepindah-pindah ke kelinci, insya Allah mudah-mudahan kantong air kencingnya sudah menjadi bersih, berangsur-angsur bersih seperti itu. Selain kantong air kencing itu kotor gara-gara obat kimia, bisa juga disebabkan karena sering menahan air kencing ya. Ini bagi orang-orang yang sehat-sehat ya. Ya, peringatan bahwa orang-orang sehat pun jangan sering nahan air kencing karena bisa menyebabkan kantong air kencingnya kotor. Nah, setelah tadi banyak cairan di area perut dan paru-paru, kita cek paru-parunya. Nah, ini paru-parunya di sebelah sini banyak fleknya ini. Ini yang merah-merah kehitaman ini ngeflek, yang tutul-tutul ini ngeflek. Ini tentunya bisa menyebabkan paru-paru tidak mengalami kestabilan sistem, sehingga bisa merusak pernafasan. Ini di sebaliknya juga, nah ini juga kotor nih, sebaliknya juga ya kotor. Ini ngeflek banyak sekali ini. Jadi ini yang merah-merah ini ngeflek ya, artinya digosok-gosok tidak bisa hilang. Yang merah tua ini flek.
Nah, flek-flek tersebutlah yang bisa mengganggu jalannya pernafasan. Kemudian area jantung, ini jantung, kita cek jantungnya. Ini di area jantung ada sedikit gelembung masuk anginnya, karena jantung juga bisa masuk angin ya. Itu nanti bisa mengganggu pompa jantung. Terus kemudian di area jantung ini kayak ada benjolan kecil ini di area jantung, terlihat ya, kayak sedikit kayak benjolan kecil ini. Ini juga bisa mengganggu proses pernafasan pompa darah pada jantungnya, kayak narik nafasnya terlalu dalam gitu ya, bisa seperti itu. Atau bisa mengalami yaitu tadi pompa darah pada jantung yang tidak stabil itu, yang sewaktu-waktu bisa kambuh atau bisa apa. Ini ada jantungnya ada gelembung masuk anginnya, terus ada kayak gini benjolan-benjolan kecil ini di area jantungnya. Nah ini sudah kepindah-pindah ke kelinci, insya Allah jantungnya mudah-mudahan mulus lagi, tidak ada gelembung masuk anginnya lagi. Terus juga paru-parunya mudah-mudahan sudah tidak ada flek-fleknya lagi, mudah-mudahan lewat doa kita semua, lewat doa terapi kelinci dan doa seluruh keluarga dari pasien itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah sehingga pasien bisa sehat walafiat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian kita cek lagi organ hati. Nah, organ hati itu seperti halnya pabrik darah. Dia tempat penyimpanan dan pengelola darah utama pada manusia. Ini jadi ketika ada kerusakan sistem darah pada tubuh manusia, maka terjadi kerusakan sistem juga pada organ hati. Ini organ hatinya juga rusak ini. Maksudnya ada sistem darah yang rusak di organ hati. Ini digosok-gosok tidak hilang ya. Ada kayak flek-flek seperti ini. Jadi kayak darah-darah kotor juga. Atau ya intinya kerusakan sistem pada darah kotor bisa, terus pompa darah yang tidak stabil juga bisa. Nah, ini akhirnya ibaratnya terminal darahnya yang semua darah berrotasi ke organ hati ini menjadi ada kotor-kotor seperti ini. Tapi ini ditenang-tenang, tidak usah khawatir. Bismillah, ini sudah kepindah ke kelinci atas izin Allah, sehingga insya Allah organ hatinya sudah mulai bersih-bersih seperti itu. Kalau di sebaliknya nggak ada ini. Oh, ini ada, sebaliknya ada. Ini kayak ada ngeflek lagi ini. Ini satu, ini dua ya, satu, dua. Tapi ya ini bismillah sudah kepindah-pindah ke kelinci, sehingga organ hati pasiennya mudah-mudahan berangsur-angsur bersih, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian lambung, ini lambung juga tidak bagus, lambungnya terlalu banyak, ini garis-garis merah kehitaman, terlalu tebal ya, terlalu tebal, terlalu panjang, terlalu banyak. Ini bisa menyebabkan penyakit lambung, mungkin lambungnya sering keras, terus mungkin lambungnya sering sakit. Nah, kalau di sebaliknya beda, ini garisnya tipis, kalau ini terlalu tebal. Ini tipis, ini tebal, berarti ini yang tidak bagus, yang ini yang terlalu tebal. Makanya perbanyaklah makan makanan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan atau sayur-sayuran yang mengandung serat supaya lambungnya lentur, lambungnya baik. Namun kerusakan sistem pada lambung tersebut, bismillah, insya Allah kepindah-pindah ke kelinci. Harapannya tentunya lambung dari diri pasien itu sendiri bisa normal kembali, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kemudian usus ya, ini usus pencernaan. Ini ada sedikit usus yang keriting ini ya, kayak keriting itu, usus sembelit keriting. Kalau yang sebelah sini tidak, mulai sebelah sini tidak, sebelah sini tidak, ini ada sedikit yang kayak keriting. Itu juga bisa menyebabkan area usus sakit gitu ya. Kemudian ini usus, di usus ada radang, ada sariawan ini yang putih ini sariawan, ini digosok-gosok tidak hilang. Sariawan gitu ya, radang usus. Ya biasanya disebabkan karena terlalu banyak sisa-sisa makanan yang menempel di dinding usus. Entah itu sisa makanan dari makanan-makanan yang mengandung zat kimia, mengandung MSG, mecin, atau mungkin yang lain-lainnya. Itu kan suka kayak nyangkol ibaratnya kan di dinding-dinding usus. Maka itulah yang bisa menyebabkan peradangan-peradangan. Maka minum air putih yang banyak.
Terus hindari makanan-makanan yang mengandung zat kimia atau MSG, mecin yang tidak bermanfaat. Untuk usus besar insya Allah bagus, dan untuk yang di usus ini ada radang ususnya, ada sembelit-sembelit usus keriting, insya Allah sudah berangsur-angsur pindah-pindah ke kelinci atas izin Allah, dengan harapannya tentunya usus pencernaan pada diri pasien sudah menjadi baik kembali, normal kembali. Dan mudah-mudahan semua penyakit yang saya sampaikan ini semuanya pindah-pindah ke kelinci dengan kadar yang banyak atau izin Allah, mudah-mudahan. Nah, kemudian untuk langkah terapi kelinci selanjutnya nanti bisa dikonsultasikan langsung di WA saya, entah itu mau ketika pasiennya belum sembuh total maka bisa silahkan dilanjut di terapi kelinci tahap selanjutnya atau seperti apa, nanti bisa komunikasi dengan saya langsung. Dan pada akhirnya ini sudah cukup, mudah-mudahan pasien segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sehat walafiat lahir dan batin. Alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.